Pasal ke-72, bahwa setan itu hendak mengayak kamu seperti gandum. Tiada yang celaka kecuali yang memasang perangkap terhadapku. Hati-hatilah kamu dengan terpedaya, karena banyak nabi palsu akan datang, mengutip ucapanku dan menajiskan Injilku. Dan pada malam hari, Yesus berbicara secara rahasia dengan para muridnya. Katanya, sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa setan hendak mengayak kamu seperti gandum. Akan tetapi aku mohon kepada Allah untukmu, sehingga tiada seorang pun daripadamu akan celaka, kecuali yang akan memasang perangkap terhadapku. Dan ia mengatakan demikian hanyalah tentang Yudas, karena malaikat Jibril telah mengatakan kepadanya, bagaimana Yudas mempunyai jaringan dengan para imam, dan telah menyampaikan kepada mereka semua yang diucapkan oleh Yesus. Maka penulis ini mendekati Yesus dengan air mata yang sedang mengalir, sambil bertanya, "Ya Guru, katakanlah kepadaku, siapakah gerangan yang akan menyerahkan engkau itu?" Yesus menjawab, katanya, "Ya Barnabas, bukan pada waktu ini engkau akan mengetahui dia. Akan tetapi si jahat itu akan memperlihatkan dirinya tidak lama lagi, karena aku akan pergi dari alam ini." Maka menangislah para rasul sambil mengatakan, "Ya Guru, mengapa engkau akan meninggalkan kami? Karena lebih baik kami yang mati daripada engkau akan meninggalkan kami." Yesus menjawab, "Janganlah goncang hatimu dan janganlah kamu takut. Karena bukanlah aku yang menciptakan kamu, tetapi Allah yang menciptakan kamu itu akan memeliharamu. Adapun yang bersangkutan dengan diriku, maka sesungguhnya kedatanganku ini hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Rasul Allah yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Akan tetapi hati-hatilah kamu, jangan terperdaya, karena banyak nabi-nabi palsu yang akan datang, mengutip ucapanku dan menajiskan Injilku." Pada waktu itu Andreas berkata, "Ya Guru, sebutkanlah suatu tanda bagi kami untuk mengenalnya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya dia tidak akan datang di zamanmu ini, tetapi ia akan datang sesudahmu beberapa tahun di waktu Injilku telah dibatalkan dan hampir tidak ditemukan 30 orang yang masih beriman. Di saat itu Allah akan merahmati dunia, lalu mengutus Rasulnya yang kepalanya selalu dinaungi oleh awan putih. Dia dikenal oleh salah seorang pilihan Allah, dan Allah akan memperkenalkannya kepada dunia. Dan dia akan datang dengan kekuatan yang besar terhadap kaum durjana, dan akan melenyapkan penyembahan berhala dari bumi ini. Dan sesungguhnya aku gembira dengan itu, karena dengan perantaraan dia akan tersebarlah dan akan dipujilah Allah, serta akan tampak kebenaranku. Dan ia akan bertindak terhadap mereka yang mengatakan bahwa aku ini lebih besar dari seorang manusia. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa bulan akan menidurkan dia di masa kecilnya, dan apabila ia telah dewasa, diambilnyalah bulan itu dengan kedua tangannya. Maka hati-hatilah, hendaknya dunia ini meninggalkan dia. Jangan mengganggu dia, karena dia akan membasmi mereka yang menyembah berhala. Karena Musa hamba Allah telah membunuh jauh lebih dari itu, dan Yusa tiada meninggalkan di atas negeri-negeri yang telah mereka bakar dan membunuh anak-anak. Karena luka yang lama harus dibakar dengan api. Dan ia akan datang membawa kebenaran lebih terang dari seluruh nabi-nabi, dan akan mengecam barang siapa yang tidak berkelakuan baik di dunia ini, dan akan hidup penuh kegembiraan menara-menara negeri nenek moyang kita satu sama lain. Maka apabila telah disaksikan runtuhnya penyembahan arca-arca di bumi, kemudian diakuinya bahwa aku ini adalah orang sebagai manusia yang lain, maka benar-benar kukatakan kepadamu bahwa Nabi Allah datang di waktu itu. Pasal ke-73. Si jahat, setan itu mencoba dengan 4 perkara. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa apabila setan berusaha untuk mengetahui apakah kamu ini kekasih-kekasih Allah, dan ia dapat mencapai maksudnya daripadamu, maka dia membiarkan kamu bertindak sesuai dengan hawa nafsumu,
sebab tiada seorang pun mau menyerang negeri-negeri itu. Akan tetapi, karena dia mengetahui bahwa kamu itu musuh-musuhnya, maka dia akan menggunakan segala kekerasan untuk membinasakan kamu. Akan tetapi janganlah kamu takut, karena dia akan melawan kamu sebagai seekor anjing yang terikat, sebab Allah telah mengabulkan doaku. Yahya berkata, "Ya Guru, beritahulah kepada kami, bagaimanakah cara si penggoda yang lama berpengalaman itu menghadang manusia, bukan untuk kita saja, tetapi untuk mereka yang akan mengimankan Injil?" Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya si jahat itu mencoba dengan 4 cara. Yang pertama, di waktu dia sendiri menggoda melalui pikiran-pikiran. Yang kedua, dia menggoda dengan omongan dan perbuatan melalui pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, dia menggoda dengan ajaran dan doktrin yang palsu. Yang keempat, dia menggoda dengan membayangkan impian-impian yang palsu. Jika demikian, maka manusia ini wajib selalu waspada, justru karena dia itu mempunyai kawan dari tubuhnya itu sendiri yang condong kepada dosa seperti seorang yang demam menyukai air. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa apabila seorang manusia itu takut kepada Allah, maka dia akan menang atas segala sesuatu, sebagai yang dikatakan oleh Daud nabinya. Engkau akan diserahkan oleh Allah kepada pemeliharaan malaikat-malaikatnya yang akan menjaga jalan-jalanmu agar engkau tidak disesatkan oleh setan. 1.000 terjatuh di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, agar mereka, setan-setan, tidak mendekati engkau. Dan Tuhan kita telah menjanjikan untuk menjaga kita dengan penuh kecintaan. Melalui nabinya Daud, Allah berfirman, bahwa aku memberikan kepadamu kecerdasan yang membawa pengertian kepadamu, dan bagaimanapun engkau jalan di jalanan-jalananmu, maka mataku selalu mengawasi engkau. Akan tetapi apa yang hendak kukatakan? Sebenarnya dia telah berfirman melalui Yesaya, apakah mungkin seorang ibu akan lupa kepada bayi kandungannya? Bahkan kukatakan kepadamu, andai kata ibu itu lupa, maka aku tidak akan melupakan engkau. Jika demikian, katakanlah kepadaku, siapa yang takut kepada setan itu apabila malaikat menjadi penjaga-penjaganya dan Allah yang maha hidup itu menjadi pelindungnya? Dan kendati pun demikian, namun perlu juga, sebagai yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, agar engkau anakku yang menjadi seorang yang takut kepada Allah, bersiap sedia untuk menerima segala percobaan. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa seorang manusia itu harus mengikuti jejak penukar uang yang dengan penuh pikiran meneliti mata uang, agar ia tidak sampai menindakkan dosa kepada penciptanya.